Anda kembali menyaksikan iNews Today. Pemirsa, jika biasanya ini pemadam kebakaran bertugas memadamkan api, nah kali ini Togi ada tugas lain yang tidak kalah menegangkan. Seperti apa kira-kira ya? Nah, ini personel Damkar Kota Depok harus menolong anak laki-laki berusia 7 tahun yang alat vitalnya terjepit resleting celana. Aduh. Dengan kesikapan dan ketenangan, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Bocah ini datang bersama kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan ke petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan di kantor dinas pemadam kebakaran di Cilodong, Kota Depok. Selama proses berlangsung, petugas mengalihkan perhatian korban dengan menonton di film di ponsel. Dia mau berangkat sekolah, itu buru-buru habis kencing. Dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Ternyata memang nggak gampang, jadi kita pakai alat juga, pakai tuner juga, dan ini kita kalin dikit demi sedikit, lumayan. Durasinya sampai adalah sejam lah mungkin. 1 jam durasinya. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah berhasil, personel damkar berusaha menghibur bocah ini dengan mengantarnya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian aki mobil diduga menjadi korban penganiayaan anggota Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku dianiaya menggunakan balok kayu hingga alami patah tulang kaki. Aswar Anas tertangkap warga saat mencuri aki mobil di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Bua. Ironinya saat di tangan polisi, pelaku justru mendapat penganiayaan dari anggota Satreskrim Polres Luwu saat diamankan di Mapolsek Bua. Pelaku mengaku dipukuli secara sadis menggunakan balok kayu untuk mengakui sejumlah kasus pencurian yang dialamatkan ke dirinya. Pelaku akhirnya dibawa ke puskesmas oleh polisi. Namun setelah diperiksa, pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo karena alami patah tulang di kaki kanan dan harus dioperasi. Kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim kini dalam penanganan internal Polres Luwu. Bersangkutan beberapa kali melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Bua. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa laporan polisi yang masuk di Polsek Bua, diantaranya ada kasus pencurian sepeda bermotor dan ada kasus pencurian HP maupun tape dan beberapa lagi kasus yang melibatkan yang bersangkutan. Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bahwa hal ini sementara dalam penanganan oleh pihak Propam Polres Luwu. Pihak keluarga meminta agar kasus penganiayaan oleh personel Satreskrim Polres Luwu diproses secara profesional dan transparan, begitupun kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli bakso sebelum meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan
anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Di Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya, sementara itu polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi diamankan dari lokasi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68. Kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan.